Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Li ajalil iktisar iktifa, saat ini saya sedang di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di hotel apa saya lupa, mohon maaf. Hotel, saya cek dulu ya. Oke. Hotel Augusta, Hotel Sukabumi. Jadi inti tadi alhamdulillah kita sedang sudah menyelesaikan pelatihan di acara di Sukabumi, di Cianjur, dan peserta latihan ruqyah aswajanya tadi ada sekitar 125 lah, sekitar itu. Dan dari 125 itu yang nggak lulus 25 orang, dan 100 diantaranya, 25 diantaranya adalah terkena sihir. Dan mudah-mudahan adanya pelatihan syariat di Cianjur bermanfaat untuk masyarakat Cianjur dan khususnya masyarakat Jawa Barat. Karena kalau ruqyah aswaja atau ruqyah ini tidak berkembang, pengobatan Nabi tidak berkembang, yang berkembang adalah dunia perdukunan, maka tentu kita akan sedih melihat umat Rasulullah SAW itu dalam keadaan sakit, keadaan tidak dapat menjalankan syariat dengan semestinya, yaitu dalam keadaan sakit. Baik, pada video kali ini saya sengaja membuat video karena mungkin praktisi baru yang tadi saya anjurkan untuk melihat YouTube saya ketika menetralisir tempat angker. Dan ini tadi saya di Hotel Augusta ini terjadi satu keanehan, dan ini hak saya tidak ngomong mitos dan dogma, karena percuma saya ngomong dogma dan mitos, dan saya sama sekali tidak ada tendensi untuk supaya kalian subscribe dan lain sebagainya seperti di YouTube saya enggak, karena saya bukan YouTuber, dan satu rupiah pun saya belum pernah ngambil di YouTube. Jadi jangan dikira saya ini YouTuber. Tidak lain, tujuan saya di sini adalah supaya para praktisi khususnya kaum muslimin mengambil hikmah dari semua kejadian, yang hikmah dan ilmu yang mungkin saya bisa berbagi kepada panjenengan semua. Baik, saya ini sedang di Hotel Augusta. Tadi ada satu keanehan di kamar yang saya tempati ini, dan bagi saya itu hal biasa. Jadi keanehan di hotel yang tempat saya ini tadi, kamar saya khususnya kamar berapa ini, kamar, mohon maaf saya lupa kamarnya nomor berapa, dan saya ditemani dari Bandung, dari PW ya. Ini saya sekaligus ngecek ngecek ini semua kamar 5. Ini saya kita di hotel sini bisa ada ininya ya, kameranya nggak bisa shot ini, saya mohon maaf, ini kameranya nggak bisa mengeluarkan sinar. Jadi intinya saya ini di sini mohon maaf, nggak bisa. Oke, di kamar 5. Jadi saya ini tadi di kamar ini itu ada keran yang nyala, padahal sudah saya matikan. Nah, di mana? Oh, ini sudah saya matikan. Jadi tadi di situ itu kerannya nyala, dan saya tidak ngomong ini angker, mitos dan seterusnya. Tadi kerannya nyala 2 kali. Jadi pertama saya tidak merespon, saya kira itu hal biasa kan. Setelah kita deteksi, tentunya dengan ilmu yang sudah kita ini,
Nah, jadi saya tadi di kamar sini, saya tidak nakut-nakutin ya. Jadi biasa aja kata Imam Mujahid, innahum yuhabunakum kama tuhabunahum. Jadi ketika saya samperin, ya, jadi ketika saya samperin itu, kamar mandi itu tadi awalnya itu saya kira biasa. Kemudian saya samperin netes apa namanya ini kerannya itu agak terus gitu. Terus begitu. Terus saya biarin kan begitu. Saya masuk lagi tuh. Terus saya coba 2 kali. Terus tak matiin. Jadi itu tak matiin, singkat cerita setelah tak matiin, puter lagi. Dus. Nah, jadi para teman-teman yang ada di rumah, para praktisi JRA dimanapun berada, hal itu sebenarnya wajar ya. Allahu Akbar. Tapi jangan sampai yang berpikir jin dulu sebelum melakukan namanya diagnosa. Setelah kita diagnosa nanti ada beberapa ciri khas sesuatu itu ada jin atau tidak. Tapi yang paling simpel itu adalah kalian bisa menemukan kejanggalan terutama lampu ya. Jadi kejanggalan itu terjadi karena lembab dan jin itu masuk ke satu ruangan karena jarang dihuni manusia, sering kosong. Kemudian pula ada jarang lampunya, seperti itu kan gelap ya, harusnya itu nggak ada lampunya. Dan untuk menetralisir, di sini kan tadi judulnya adalah jazah menetralisir tempat angker. Itu ada 3 tahapan yang paling penting yang harus kita pahami. Untuk netralisir ini beda dengan cara berbentengan diri. Jadi seandainya saya nggak ngomong di situ ada jinnya karena saya dari kecil tidak bisa melihat jin sampai sekarang. Jadi jangan dikira saya ini bisa melihat jin. Jadi saya tidak melihat jin, cuman kalau kanjengan pengen membuktikan itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa dengan kalau umumnya pendulum. Pendulum itu satu batu yang memang khusus itu netralisir sebenarnya tanpa sugesti pun bisa. Tapi jika kalian tidak percaya pendulum, kalian bisa juga dengan menggunakan orang, bukan mediator, bukan orang, anak kecil misalkan. Kalau anak kecil itu setelah itu dari situ, misalkan satu tempat kamu nggak percaya ada jinnya atau enggak, anak kecil harus begitu. Kalau dia setelah itu rewel, kemungkinan memang di situ memang ada gangguan. Kenapa anak kecil? Karena anak kecil ini kondisi otaknya keadaan belum sahadah, belum total jadi manusia karena belum mukallaf, sehingga dia ini sangat rentan terhadap serangan gangguan. Makanya Nabi Muhammad SAW, panutan kita, itu meruqyah Sayyidina Hasan Husain dengan kalimat wa'idukuma bikalimatillahi tammati min syarri ma. Itu terjadi karena balita itu rentan terjadi gangguan, terutama jin perempuan yang suka terhadap anak kecil. Maka tester yang kedua adalah menggunakan anak kecil. Kalau kalian berani, ya, kalau misalkan kalian tidak percaya di situ ada tempat dan tidaknya jin, itu anak kecil. Kalau kalian berani, kalau tidak berani, maka saran saya lebih baik jangan. Yang kedua, cara yang paling efektif, menurut saya aman dan efektif dan tidak melanggar syariat. Bukan mediumisasi, bukan. Kalau mediumisasi mah gampang, orang sering kesurupan, ditempelkan di situ, otomatis kepalanya geleng-geleng. Tapi itu kan hanya menakut-nakuti orang. Dan saya tidak cenderung ke ranah situ karena sama sekali itu tidak bagi saya tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ini main-main terhadap jin dan mengundang jin dari alamnya menuju alam kita. Jadi menurut saya yang paling aman itu jangan cara mudah. Itu cukup kalian lukis telapak tangan kosong ya, bacakan al-falaq an-nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatil 'uqad min syarri hasidin. Al-Falaq Anas ya, Anas dibuka gesek-gesek kan. Kira-kira 10 detik, 10 detik sampai anget. Nah, kamu akan deteksi. Nah, gitu. Nah, kemungkinan memang itu ada gangguan. Sekali lagi saya tidak menyarankan membuka mata batin atau nerawang ya. Karena kita itu keluar fitrah kalau nerawang. Atau kita ngeraga sukma itu memang keluar fitrah. Artinya fitrah itu manusia hidup di alam sadar. Ya walaupun boleh-boleh saja, saya tidak ada larangan. Sama seperti mediumisasi saya nggak melarang. Cuman itu keluar fitrah. Jadi nggak usah. Begitu. Kan tadi saya bilang yang paling aman. Ya, yang paling aman ya itu aja. Yang pakai Al-Falaq Anas. Ya. Dengan itu nanti kalian akan semakin mantap bahwa Al-Qur'an ini luar biasa. Begitu. Nah, jadi di sini tadi setelah singkat cerita saya masuk 2 kali terus saya bilang tahdid. Jadi kemudian saya proses penetralisiran. Nah, di sini kalimatnya proses penetralisiran, bukan penjagaan. Kalau masalah penjagaan misalkan saya mohon maaf, misalkan saya hanya berintengan, maksud dia tidak nyerang saya, cukup gampang, cukup doa Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiupkan niat berbentengan, selesai. Dia insya Allah sampai pagi 3 kali ya, insya Allah mereka nggak akan ganggu kita. Menampakkan diri, membuat suara-suara ngik-ngik dan lain sebagainya. Insya Allah enggak, dia akan takut. Tapi di sini tadi sebagaimana judul saya itu lebih dari itu, bukan tahsinat perbentengan diri, tetapi cara menetralisir. Artinya netralisir itu si sosok ini biar pergi bagaimana. Maka cara yang ini akan saya buat dua sesi, part pertama dan part kedua. Part pertama itu adalah sebagaimana di buku panduan JRA, yaitu dengan cara metode air metode air. Dan nanti saya akan part kedua ini saya isi dua metode. Pertama yaitu cara pertama netralisir dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling ditakuti adalah ayat-ayat tentang siksaan Allah di akhirat. Misalkan kalimat wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran hata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab ila akhirih. Atau Shofat ayat 1 sampai 10. Intinya ayat-ayat tentang siksaan Allah di akhirat. Jadi cara membuat airnya, netralisir tempat anggernya, yang pertama menggunakan air adalah dengan cara baca hamdalah, sholawat Ibrahimiyah, kemudian kalian baca ayat kayak panjenengan yang nyimak ini praktisi JRA, cukup kalian baca ayat ruqyah di belakang itu. Ada kalimat-kalimat fadzuqul adzab al hariq, fadzuqu adzab al hariq, itu dibaca. 4 ayat itu dibaca. Kemudian doa ke Allah, ya Allah jadikanlah air ini sebagai penetralisir gangguan-gangguan bila mana dari kalian kan nggak melihat jin kan, bila mana ada gangguan gaib atau gangguan jin ya Allah, jadikan air ini sebagai media pengusir mereka. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiupkan ke air kemudian disemprotkan ke wilayah itu. Itu trik pertama atau cara pertama. Tapi itu pun kadang kalau kalian masih kurang mantap, dia akan nyerang balik. Nyerang kalian. Jadi wujud dari dia ini sudah nyerang kita atau belum gampang. Tiba-tiba kamu merinding. Yang pertama kalau dia nyerang kamu, itu tanda-tanda yang pertama adalah kamu akan merinding. Setelah merinding itu biasanya mual-mual, terus kemudian pokoknya dia nyerangnya dari daerah depan. Jadi tidak dari daerah belakang.
Jadi pertama dekan, merinding, ulu hati, kemudian kamu terasa berat ini. Berarti itu langsung kamu keadaan posisi terserang dia. Maka ketika itu kamu gampang cukup baca Al-Falaq An-Nas, tiupkan, tarik atau doa penarik lah. Jadi doa penarik jin, coba bacakan inna waliyallahu ladzi nazzal kitab ila akhirih, tiup, dibuang-buang saja langsung. Jadi ketika merinding, kamu langsung pegang, buang saja. Ya, kalau dengan catatan kamu belum pernah kesurupan. Tapi kalau kamu pernah kesurupan, jangan menggunakan metode ini sendirian. Jadi harus pakai ada orang yang mendampingi kalian. Supaya apa? Nanti terjadi kesurupan, kalian bisa ada yang menangani begitu. Terutama praktis ruqyah ya. Itu cara pertama, jadi menggunakan air asma. Cara yang kedua, tetap pada part pertama, ya, yaitu menggunakan azan. Menggunakan azan, yaitu karena ini ya mohon maaf, karena maaf ini kalau di sini tadi, nah di sini tadi saya nggak, karena ini di kamar mandi ya, kamar mandi, maka cukup sulit karena tidak boleh azan di tempat-tempat yang buruk ya, minal khubusi wal khaba'its. Maka kalian azan dari jarak jauh seperti ini, tidak di kamar mandinya. Jadi kalian cukup dari luar azan begitu aja. Nah, ini pak pertama. Kalau tadi saya netralisir, itu menggunakan cara yang ketiga. Nah, karena di sini lembab ya. Jadi ketika saya masuk itu sudah mengkorok semua. Terus saya cek, kemudian saya tarik, saya buang. Jadi ini agak rentan, agak pas. Jadi begitu pak pertama. Intinya tadi saya tadi nggak pakai air ya, maaf, saya tadi nggak pakai air. Keliru. Saya tadi nggak pakai air, saya cukup doa penarik. Jadi hamdalah sholawat saya insya Allah akan jelaskan pada pak kedua ya. Jadi intinya perlahan-lahan, dan ini digunakan untuk panjenengan semua yang terkena sihir, di mana khodam santetnya itu sudah masuk ke rumah panjenengan semua, dan tanda dari mereka sudah masuk ke rumah adalah mereka mematikan lampu-lampu yang ada di rumah kalian. Karena hakikatnya mereka itu, jin itu suka sembunyi. Jadi kalau dia di lampu mendiami rumah salah satu tempat, dia akan mematikan lampu. Itu saja cara menetralisir, yaitu menggunakan air asma dan juga menggunakan azan. Selanjutnya besok insya Allah baru akan saya sharekan cara yang kedua. Dan cara ini kalau bisa diulang-ulangi 1 hingga 3 hari, karena jin itu kalau bertempat di satu tempat, dia itu kadang-kadang bandel ya. Kalau sudah suka kamu usir ribuan kali, kadang masih aja dia kembali begitu. Itu cara pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk insya Allah kedua akan saya kasih trik untuk cara menetralisir dengan menggunakan tarikan. Tentu dengan menggunakan tarikan ini syaratnya kita tidak pernah kesurupan. Kalau pernah kesurupan tentu harus didampingi oleh para praktisi ruqyah yang lain dan yang ahli. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semua dapat mengamalkan ini dan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya mau jawab dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, terutama para peserta pelatihan yang baru ikut pelatihan ya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya ijazahkan 2 cara atau netralisir tempat angker ini. Sekali lagi ini hanya trik pertama atau tips pertama. Masih ada tip-tip yang lain, insya Allah bertahap. Kalau nggak bertahap nanti khawatirnya kalian yang pertama aja nggak bisa jalannya, apalagi yang kedua. Itu saja. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum.
Ini saya mau, barangkali ada yang bertanya, saya beri waktu 3 menit untuk bertanya. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau tidak bisa ya insya Allah nanti ada referensi. Ini ada yang nanya enggak? Mana ada tadi? Ada pertanyaan apa tidak dari Sampang? Nuril Lampung, Nuril Anwar. Enggak ada pertanyaan. Izin bertanya Gus, bagaimana kita tahu jinnya sudah pindah? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Cara ngeceknya yaitu gampang indikatornya. Kamu bisa ngecek pakai tangan, yang paling aman ya, yang paling aman aja, yang paling mudah dan paling aman ya. Kalau kenas pada tangan, tiupan, gesek-gesekan sekitar menit, arahkan ke situ. Nanti kalau ada tersesat atau tiba-tiba mengkorok, berarti masih ada. Kemungkinan begitu. Nah, kita harus introspeksi kalau masih ada, kenapa power bacaan kita ini kurang, mungkin kurang yakin. Jadi kalau beruqyah ini tidak pakai tenaga dalamnya. Jadi ada yang kalau memfitnah saya pakai tenaga dalam ya tidak apa-apa ya, mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi yang jelas kita tidak pakai tenaga dalam, cukup dengan keyakinan, average keyakinan, mulai dari ilmu yakin, hakul yakin sampai ainul yakin. Itu aja. Bisa pakai pendulum, bisa pakai tangan, bisa pakai anak kecil, tapi yang paling aman pakai tangan kita sendiri. Dengan satu catatan, kita tidak pernah kesurupan. Begitu Bang Rezal. Perasaan atau terlihat wujud. Tawasum itu firasat, dapat. Jadi kalau orang begini, ini bukan tawasum namanya. Tawasum tidak perlu tangan, tidak perlu gerakan. Tawasum itu firasat. Karena inna fi dzalika laayatan lil mutawassimin, dan tidak hanya untuk penyakit, untuk semua orang-orang soleh menggunakan firasat. Nanti insya Allah akan saya jelaskan pada sesi fikih klinik ilham dan firasat. Dan itu dinukil dari ulama-ulama fikih, bukan pendapat saya pribadi. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, jika dia pindah-pindah siang di luar dan di dalam, bagaimana Gus? Enggak bagaimana namanya jin ya semaunya. Cek rumah badan merinding semua apa saya itu terserah Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita nggak tahu, dicek dulu. Oh, itu apakah kamu sudah masuk atau belum gangguan di tubuhmu? Ini ada pertanyaan nih dari Akil Boy. Assalamualaikum Gus, barusan saya cek rumah badan merinding semua, apakah saya itu terserang Gus? Belum pasti. Jadi Mas Akil Boy, kamu bisa deteksi caranya cukup gampang. Apakah dalam tubuhmu itu ada gangguan gaib atau tidak? Dengan cara kamu ini was-was enggak? Ada 3 ya. Kamu suka marah enggak? Was-was enggak? Atau sering lupa rakaat sholat? Kalau iya, cek lagi. Itu keluhanmu fisik itu di depan atau belakang. Misalkan saya keluhannya dada sesak. Oh, berarti itu rumahmu makin angker. Tapi bukan santet, bukan sihir. Tapi memang dianya masuk dari rumahmu, tidak ada yang ngirim. Mungkin harus introspeksi yang punya rumah, apakah jarang baca Quran atau yang mengundang jin masuk tubuh ke rumah kita, misalkan patung, orang junub dan seterusnya. Itu aja Mas Akil, mudah-mudahan bermanfaat. Seakan diawasi ya bisa jadi. Kalau yang bertanya sering jadi nggak boleh jikus. Oh jangan, portalnya sering terbuka. Jangan nyoba deteksi jin, nanti bisa masuk tiba-tiba pundaknya berat, kepalanya pusing, keliling. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.